akapela, ya, pakai musiknya mulut. akapela. Dia juga berzikir. La ilaha illallah itu kan dengar kan? Iya kan? Nah, terus ada yang vokalisnya lagi. Vokalisnya, tetabuhannya pakai mulut, pakai salawat. Sallu Rabbuna ya Maula Nurul Tajalla. Itu pakai mulut semua. Dirinya pakai mulut. Sandur namanya. Sandur, ya. Ternyata sandur itu adalah berisi puji-pujian dan berisi doa kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandur itu intinya doa. Udah. Ya. Sandur. Ah. Memanjatkan doa. Nah, renang ini ternyata saya kaji. Ini adalah renang ini sang yang menang. Allah yang maha benang bersama dunia. Punya wewenang gitu. Iya, Allah yang punya wewenang. Jadi sandur renang artinya kita memanjatkan doa puji kepada Allah yang punya sifat benang bersama dunia. Ya. Wah, mau nang. Tuh. Nah, intinya apa? Ketika seorang petani tembakau sudah berikhtiar maksimal, menggerakkan seluruh tenaganya, kemampuannya, ternyata di ujungnya dia harus pasrah mutlak berdoa kepada Allah yang maha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali channel Lapoy Madura saat ini akan membahas tentang lagu-lagu dolanan Madura bersama salah seorang budayawan, Bapak Agus Sugianto. Beliau selain budayawan juga merupakan salah satu guru penggerak jenjang sekolah dasar negeri, dan beliau guru penggerak satu-satunya di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Selain itu beliau adalah merupakan kepala sekolah SDN Negeri Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan. Kali ini channel Lapoy Madura sengaja menghadirkan pembahasan tentang lagu Sandorenang ya, lagu dolanan Madura yang penciptanya juga tidak ada, NN, dan lagu ini sudah akrab di telinga masyarakat, khususnya anak-anak ya, anak-anak. Baiklah, kita akan dengarkan penjelasan Bapak Agus Sugianto tentang lagu Sandorenang. Baiklah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada channel Lapoy Madura yang sampai saat ini masih konsisten dalam membentengi, dalam juga melestarikan budaya-budaya lokal hasil karya para penisuku kita, di mana ternyata ketika ditelaah lebih jauh dan dalam, di mana dalam budaya-budaya lokal tersebut terkandung unsur-unsur luar biasa, baik yang berkenaan dengan faktor religius, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Sebelumnya kami selaku yang masih muda, mohon maaf sebelumnya kepada para budayawan yang ada di Madura maupun khususnya yang ada di Sumeneb. Ya, betul. Bukan maksud dari kami berdua menggurui, ataupun merasa lebih mampu dan lebih pintar dari sampean semua, tapi inilah wujud peduli kami kepada budaya lokal yang telah kami kenal dan mendarah daging sejak kami mulai kecil. Jadi mohon maaf sebelumnya. Baiklah, yang akan kita bedah kali ini Bang Yanka, yaitu lagu Sandorenang. Jadi sairnya merupakan lagu dolanan, lagu anak-anak ya, yang sangat akrab di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Sumeneb, Madura. Sumeneb, Madura. Sairnya kurang lebih seperti ini. Kak Sandorenang cumro cumulong peko oleh
kobre apelo koning. Ya. Diulang lagi. Iya. Diulang lagi seperti itu. Sangat akrab dan ternyata sairnya sedikit cuman. Jadi ini adalah menceritakan tentang seorang petani tembakau tepatnya, yang bekerja sama dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar ketika dia mulai memanen tembakau. Memanen tembakau, tetangga diajak juga ikut bergotong royong. Nah, itu adalah bukti bahwa hasil dari kerja keringat sendiri. Iya. Hasil kerja keras. Kerja keras ya. Memang istilah Maduranya pelokoning. Jadi petani tembakau itu memang butuh tenaga yang ekstra gitu ya, kondisi yang prima, karena memang pekerjaan tani tembakau prosesnya sangat panjang dan sangat lama. Jadi ini ada dua perspektif jika kita telah. Yang pertama sangat jelas sekali bahwa maksud dari pencipta lagu ini adalah mengajarkan kepada kita untuk bekerja sama keras, bergotong royong. Yang pertama bergotong royong, acung rocung. Iya, acung rocung. Acung rocung itu guyup saat tetangga dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya di pedesaan kan ketika kita manen tembakau, tetangganya dikasih tahu, hei nanti siang aku manen tembakau, tolong langsung dibantu guyup. Itu sudah jadi tradisi budaya di pedesaan. Itu yang pertama, gotong royong, guyup. Ini mengajarkan gotong royong. Yang kedua juga mengajarkan pekerja keras. Jadi Madura sudah dari dulu, terutama di Sunep sendiri, di daerah Pekiong, Perancak dan sebagainya, itu sudah dikenal sebagai petani daun emas tembakau. Nah, ketika seorang petani menanam tembakau, sampean lihat sendiri bang, di Perancak sulitnya air bu. Iya, memang zaman dahulu itu ketika saya masih kecil, di Perancak ini adalah posisi lokasinya itu pas di tengah-tengah gitu ya, di wilayah Kabupaten Sumeneb ya. Jadi ke selatannya laut jauh, masih ke utaranya juga laut jauh gitu ya. Airnya sulitnya minta maaf. Jadi bisa dibayangkan ketika seorang petani tembakau, harga tembakau mahal, tapi dia bekerja keras untuk mencari air guna menanam tembakau. Jadi ini kontribusinya lagu ini khusus dibuat untuk para petani tembakau yang memang gigih, semangat juangnya ketika beliau dari menanam, istilahnya mencari bibit dulu bang, belta kan? Belta ya, bibit. Nah, bibit itu baru digemburkan tanahnya dulu dengan traktor. Kalau dulu masih pakai cangkul itu, terus ditanam. Itu prosesnya yang menanam itu membutuhkan tenaga ekstra karena harus memikul air gitu ya, dari jarak jauh sampai kilometer karena sulitnya untuk mencari air. Belum lagi cara merawat, cara memelihara. Karena salah merawat bang, nantinya kalau salah merawat petani itu akan kualitas tembakonya jelek, kurang bagus, rusak gitu ya. Turun. Terus aromanya katanya yang pecandu perokok itu biasanya tahu ini yang tembakau Perancak ini yang bagus gitu. Terlalu banyak air, kadarnya tinggi juga rusak, sedikit air juga kualitasnya juga turun. Bingung memang. Terlalu banyak pupuk, akhirnya juga kolot. Enak. Iya. Kolot katanya kan. Kolot. Makanya sarjana pertanian sendiri bukan menafikan sarjana pertanian. Begitu praktek lapangan, bingung. Bingung, iya. Kalah sama para petani yang tidak punya ilmu pengetahuan tentang pertanian secara teori dan akademik, tapi praktek langsung nggak ada masalah. Itulah kelebihan petani kita. Butuh keahlian gitu petani tembakau ya. Jadi itu satu perspektifnya seperti itu. Nah, yang saya telah abang kali ini pada satu kata, yaitu sandorenang. Ini adalah kunci.
kunci dari lagu ini. Lagu gitu ini ya. ada apa kok pakai Sandorinang? Sandorinang ini tidak saya mengerti, Bang. Tidak ada di kaidah bahasa Madura. Di kamus itu tidak ada bahasa Madura yang menerangkan Sandorinang itu apa. Tidak ada Sandorinang. Ternyata ketika saya saya berusaha untuk mengkaji, Bang, Sandorinang. Dengan banyak berkonsultasi dengan para sepuh ya, berkonsultasi termasuk dengan salah satu paman panjenengan itu ya, paman saya yang sudah meninggal di dunia, beliau. Saya sering dialog sama beliau dan membaca literasi tentang budaya-budaya lokal. Sandorinang ini kan asal kata sandur, enang kan, enang. Nah, sandur ini kan sudah tahu apa? Ya, kesenian sandur. Iya, kesenian tradisi yang ada di Madura, sandur. Itu kan sandur itu dia gamelannya pakai mulut. Iya, akapela ya, pakai mulut. Dia juga berzikir. Nah, ilaha illallah itu kan dikir kan? Iya kan? Nah, terus ada yang vokalisnya lagi. Vokalisnya, tetabuhannya pakai mulut, pakai salawat. Sallu Rabbuna ya Maula Nurul Tajalla. Itu pakai mulut semua. Dirinya pakai mulut. Sandur namanya. Ternyata sandur itu adalah berisi puji-pujian dan berisi doa kepada Sang Pencipta. So, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandur itu intinya doa. Udah. Ya. Sandur. Memanjatkan doa. Nah, renang ini ternyata saya kaji. Ini adalah renang ini sang yang menang. Allah yang maha benang. Punya wewenang gitu. Iya, Allah yang punya wewenang. Jadi Sandorinang artinya kita memanjatkan doa puji kepada Allah yang punya sifat benang. Bahasa Maduranya. Ya. Wah, maunang. Tuh. Nah, intinya apa? Ketika seorang petani tembakau sudah berikhtiar maksimal, menggerakkan seluruh tenaganya, kemampuannya, ternyata di ujungnya dia harus pasrah mutlak berdoa kepada Allah yang maha wewenang. Itulah kunci. Nah, ternyata ini bukan hanya pada waktu nanam tembakau saja. Betul. Dalam segala aspek kita harus sandorinang. Saya memulai ngajar, berangkat dari rumah, sandorinang. Memohon doa, menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas sifat kemenangannya. Jadi segala aspek kita harus sandorinang. Termasuk ketika petani tadi merugi, karena proses akhir, walaupun tembakaunya sudah bagus ya, perawatannya sudah bagus, tapi proses akhir ketika dirajang daun tembakau itu sudah dirajang, dijemur, kalau kena hujan itu rusak. Jangankan hujan, matahari tidak bersinar total, awan sebentar, sudah aromanya, kualitasnya kurang bagus gitu. Makanya di petani tembakau dihibur dengan lagu-lagu dolanan semacam ini agar kita pasrah. Dimulainya menanam tembakau dengan bibit kita sandorinang, memerahkan kepada Sang Yang Menang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu di akhirnya ketika misalnya untung juga kita tidak sombong karena itu karunia. Ketika rugi pun kita juga tidak putus asa, kembali berusaha, ikhlas menerima takdir Allah baik itu jelek maupun buruk. Itulah inti dari sandorinang. Sangat luar biasa. Amazing katanya. Tapi kaidah tentang proses penanaman tembakau ini, yang ada petani tembakau ini di Sumeneb, terus di Pamekasan, mungkin di Sampang sebagian mungkin. Tapi yang terkenal tembakau Madura itu terkenal memang di Sumeneb. Ya. Makanya tersebar ada gudang garam juga ada. Perusahaan raksasa, raksasa Bentul gitu. Juga ada, Jarum juga ada. Sampurna gitu. Bahkan di daerah Gending ada merek tertentu yang harus ada tembakau Madura.
Oh iya, tembak apa dulu? Jadi apapun itu namanya perusahaan tersebut, memang gudang-gudang tembakau dari pabrikan rokok terbesar di Indonesia, itu yang ada yang paling banyak di daerah Sumeneb. Gitu ya. Selain juga mungkin daerah Pamekasan gitu ya, untuk wilayah Madura dan Sampang mungkin barangkali ada juga. Jadi memang kualitas air dari tembakau itu harus rendah, karena kalau kualitasnya banyak di tembakau, kalau di kadar airnya gitu ya, kadar airnya itu tinggi banyak, cepat mati rokok. Maka dibutuhkan kualitas air atau kadar air yang rendah di tembakau. Makanya di daerah yang sulit air, tembakaunya mahal. Tapi perjuangannya juga ekstra berat. Ya, karena membutuhkan fisik yang mumpuni gitu ya. Bahkan petani sendiri buat mandi kadang-kadang dikorbankan untuk nyiram tembakau gitu ya. Inilah perjuangan petani tembakau. Makanya diingatkan oleh sebuah lagu dolanan, Sandorenang, menyerahkan berdoa dan masyarakat kepada yang benang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Luar biasa dari lagu Sandorenang ini, pembahasan yang sangat gamblang dari Bapak Agus Sugianto tentang lagu Sandorenang. Barangkali budayawan sudah banyak yang tahu tentang filosofi dari lagu ini, tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi anak-anak kita itu ya itu yang penting juga harus kita getol untuk membongkar atau menggali apa kandungan dari lagu Sandorenang ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Gitu ya. Sehingga kepedulian anak cucu kita kepada budaya-budaya luhur, budaya-budaya lokal yang luar biasa makin terus. Karena ada bahasa tidak kenal maka tidak sayang. Makanya perlu untuk memperkenalkan lagu ini, filosofi lagu ini kepada anak-anak kita. Apalagi Bapak Agus Sugianto sebagai guru penggerak pasti selalu akan menyampaikan. Sudah, ya. Bahkan di pembelajaran guru penggerak banyak hal, termasuk juga lagu ini Sandorenang saya bahas, termasuk peribahasa Madura atau Sumeneb, bila atana saya juga termasuk sit Maluku saya uraikan. Dan ternyata mohon maaf banyak guru yang masih muda, bahkan mungkin juga senior, banyak yang kurang paham tentang bahasa ini. Saya kurang paham Pak Gus. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gus atas pencerahannya. Ini orang Madura juga, orang Sumeneb juga. Orang Sumeneb yang lahir di Sumeneb, makan dan minum bahkan buang air besar atau air kecil di Sumeneb gitu ya, masih belum mengerti pada peribahasa lokal, budaya-budaya lokal dan kiasan-kiasan dari seputar budaya luhur ini, kurang mengerti. Akhirnya banyak yang respect. Terima kasih Pak Gus, terima kasih. Baru kali ini saya katanya. Barangkali dengan sarana media channel Apoy Madura juga yang mungkin belum pernah ketemu dengan kita, dengan adanya tayangan video semacam ini, terutama yang ada di perantauan-perantauan di Madura ya, bisa juga menyimak tentang pembahasan lagu Sandorenang atau budaya-budaya lokal di Madura. Jadi kami tidak memohon subscribe, kami hanya berdoa gitu ya, agar kami dikuatkan lahir batin untuk tetap mengawal budaya eksis, gitu ya, dengan segala keterbatasan yang ada, tetap eksis mengawal budaya luhur, budaya adiluhung nenek moyang kita. Walaupun ini suasananya seadanya gitu ya. Oke, demikian, terima kasih atas perhatian pemirsa channel Apoy Madura. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Agus Sugianto sama-sama peduli, care terhadap budaya-budaya lokal di Madura. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.